waktunya Bapak sudah menyempatkan. Ini kami dari mana? Pertama berbagi Bapak pertama tentang instrumen masalah dari kepala sekolah kaitan dengan pelaksanaan aksi nyata di 1.4 budaya positif yang mungkin waktu itu Bapak ingat waktu webinar di UMM itu yang budaya positif malam itu memang penjelasan itu harus kita laksanakan gitu tadi sekolah. Jadi mungkin kendala dari kami kalau buat kita sendiri kan itu bagaimana kalau misalkan sehingga nanti dalam hal penjadwalannya dan sebagainya ya terpaksa harus serentak, gak apa-apa kita ngorbanin waktu selama 60 menit tapi serentak jadi ruangannya diupayakan. Tapi nanti misalkan Pak ASI nanti yang ikut di acara terkait siapa saja itu kan ya tadi saya bilang di sini guru hanya 40, kalau dengan PP dan penjaga sama bisa sampai 50. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pagoyangan, Bapak Dr. Indri Amin MPD, serta Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 1 Pagoyangan yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada hari ini. Saya Edi Sundarya yang panjenengan sudah kenal, tapi barangkali belum sayang, gak apa-apa gitu ya Bapak Ibu guru semuanya. Seringkali kalau udah sayang ditinggal itu. Oh ya Bapak Ibu guru, perkenalkan tadi saya Edi Sundarya. Ini ada diseminasi tentang pemaparan dan penyebaran budaya positif dalam rangka program pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Brebes gitu ya. Nah ini Bapak Ibu di aksi nyata ini ada hal yang tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif itu nama saya, alamatnya bisa dilihat di bawah Bapak Ibu gitu. Nah selamat datang Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya memaparkan konsep tentang budaya positif Bapak Ibu. Barangkali saya percaya Bapak Ibu sudah memahami ini semua, sudah menjalankan ini semua. Pada kesempatan hari ini hanya perlu disamakan saja persepsinya, atau barangkali ada miskonsepsi yang selama ini sudah kita laksanakan atau sering kita jalani ya. Ternyata menghukum dan memberi reward itu juga ada konsekuensi logisnya dari semua itu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar Bapak Ibu. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga teori kontrol. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima hukuman dan penghargaan. Yang berikutnya kebutuhan dasar manusia. Lalu ada posisi kontrol guru serta keyakinan kelas dan segitiga institusi. Apa saja tentang semua itu? Yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru. Tentu kita sudah mengenal kurikulumnya baru, pun dengan paradigma berpendidikannya pun ada yang baru atau ada yang mengalami perubahan dengan penyesuaian-penyesuaiannya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita sadar bahwa generasi kita mempunyai masanya, mempunyai zamannya, dan mempunyai kodrat alamnya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan itu yang hari ini menjadi hal yang baru di kurikulum Merdeka ini. Yang berikutnya pembelajaran yang inovatif. Tentu kita sadar Bapak Ibu guru, kita hidup di zaman dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat sekali dengan AI atau artificial intelligence, maka Bapak Ibu guru juga perlu beradaptasi dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif dengan berbagai macam terobosan-terobosan yang bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, efektif, dan menyenangkan, tentu tidak cuma bagi murid, pun dengan kita sebagai pengajar.
Yang berikutnya, pembelajaran yang membangun kolaborasi. Hari ini kita sudah tidak zamannya lagi bersaing gitu ya. Bersaingnya pada hal yang positif barangkali, namun yang perlu dikuatkan itu membangun kolaborasi, bekerja sama baik, membangun kolaborasi antar peserta didik, warga sekolah ataupun guru dan peserta didik, sehingga tercipta progres pembelajaran yang signifikan yang membawa kemajuan bagi Indonesia Emas di tahun 2045. Yang berikutnya, pendidikan dengan pendekatan budaya masyarakat Bapak Ibu. Ini berkenaan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tentu kita tidak bisa memaksa burung untuk bisa berenang pun dengan ikan untuk bisa terbang. Maka kita harus memahami bahwa pendidikan daerah hari ini perlu melihat kodrat alam dan kodrat zamannya. Seorang anak yang hidup di kultur pertanian maka perlu penanaman dan paradigma tentang pengembangan apa yang bisa mereka kerjakan di sektor-sektor pertanian sehingga pertaniannya maju. Pun dengan kodrat zamannya, hari ini kita tidak boleh tabu dengan hal-hal yang baru dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, ya. Maka kita pun sebagai guru perlu beradaptasi dengan berbagai macam teknologi sehingga kita bisa menyelesaikan perkembangan peserta didik kita dengan zamannya yang sudah sangat maju sekali, pesat sekali di bidang teknologinya. Dan semestinya pendidikan itu juga sangat kuat dengan tuntutan zamannya. Mau nggak mau kita harus dipaksa atau terpaksanya akan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dulu kita mengenal disket, sekarang kita mengenal flash disk, bahkan micro SD. Bahkan sekarang kita tidak butuh media penyimpanan dalam bentuk fisik seperti flash disk, tapi sudah dalam bentuk digital seperti Google Drive dan sebagainya. Nah, apa saja sih budaya positif? Ya, budaya positif itu banyak sekali yang bisa kita lakukan atau yang sudah kita terapkan. Namun dalam hal ini, dalam budaya positif kita, bahwa kita memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, maka disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Maka perlu kita ciptakan budaya positif itu lebih kepada membangun kesadaran agar ada dorongan intrinsik dari dalam dan dorongan ekstrinsik itu lebih ke positif bukan karena reward. Dan budaya positif atau ekosistem positif sebenarnya dapat mempelajari hal ini dari kondisi tanah seperti filosofi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu seperti petani yang memelihara padi. Kita perlu memberinya pupuk dan air, membasmi ulat dan hamanya yang mengganggu tanaman padi dan sebagainya. Dalam hal ini kita itu perlu memupuk, menuntun gitu. Maka ada pendekatan baru, kita harus pula menjadi pribadi atau guru yang ramah bukan yang marah, yang merangkul bukan yang memukul gitu ya Pak Dino ya. Begitu. Lalu ada paradigma teori kontrol. Nah Bapak Ibu, seringkali kita sebagai seorang guru bentuk teori kontrol kita selama ini barangkali perlu ada pembenahan atau penyesuaian. Tadi disampaikan di awal bahwa sudah tidak zaman lagi memukul, tapi kita merangkul dengan pendekatan-pendekatan yang lebih bisa diterima sebagai bentuk memanusiakan manusia Bapak Ibu semuanya. Dan teori motivasi perilaku manusia. Ternyata manusia itu punya motivasi-motivasi baik eksternal, internal ataupun dari motivasi tujuan. Lalu ini motivasi perilaku manusia. Sebenarnya kita itu bergerak atas dorongan apa, gitu kan? Maka inilah yang jadi teori motivasi manusia. Maka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, namun cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini yang perlu kita benahi, bahwa kita perlu memerintahkan diri kita sendiri sebelum kita belajar memerintah orang lain. Artinya apa? Pendidikan yang mengajarkan keteladanan. Dan inilah kira-kira gambaran tentang peraturan kelas atau budaya positif. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu diagramnya. Dari budaya positif dulu yang paling besar di ekosistem sekolah, lalu terciptakan lingkungan positif, lalu tercipta keyakinan kelas sehingga menjadi peraturan kelas seperti itu. Dan mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena peraturan lebih banyak mendukung
seperti itu, atau lebih banyak memaksa atau didorong. Sementara yang ingin kita timbulkan yaitu adalah dorongan dari dalam anak atas dasar kesadaran. Dan inilah tentang dihukum oleh penghargaan. Ya, seringkali kita mau seolah-olah baik sekali memberikan sebuah reward atau penghargaan, ternyata penghargaan itu juga punya efek domino atau efek jangka panjang yang nantinya akan terlalu dimanjakan. Maka ini bisa kita jawab bersama Bapak Ibu tentang tindakan yang sering kita lakukan itu sebenarnya hukuman, sanksi atau konsekuensi. Misalnya kita memberikan tindakan kepada anak mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Apakah itu hukuman, sanksi atau konsekuensi? Ternyata itu adalah bentuk hukuman. Seperti itu ya. Dengan dihukum dengan menulis yang sangat banyak sekali. Padahal kita sadar bahwa ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Tentu kita sebagai guru, sebagai manusia pun punya kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, survive. Kita perlu survive. Yang berikutnya kita perlu kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya penguasaan. Yang berikutnya kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Itulah kebutuhan dasar manusia yang setiap kebutuhan itu perlu terpenuhi. Maka sebagai seorang guru kita perlu mempelajari hal ini, bahwa anak pun ingin tetap bertahan hidup, terutama di lingkungan sekolah, biar nyaman, aman, dan rasa dilindungi, dapat kasih sayang dan rasa diterima, ya, sampai mendapatkan kesenangannya. Dan yang berikutnya tentang kesepakatan kelas. Bapak Ibu, tentu kita ingin menciptakan kelas-kelas yang efektif, yang menyenangkan, yang aktif, dan menciptakan generasi yang tidak cuma cerdas tapi juga beretika. Dan maka perlu menciptakan kesepakatan kelas yang menjadi konsensus atau kesepakatan bersama antara guru dan peserta didik yang ada di kelas. Misalnya kami dan guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Dan yang berikutnya kita langsung saja ke materi tentang 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Sebagai seorang guru, seringkali kita punya posisi kontrol, maka kira-kira selama ini perlu kita refleksikan di bagian mana yang paling menonjol dari kita, ya, yang lalu-lalu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa perbaiki bahwa kita punya 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Maka kita perlu merefleksikan bahwa dari semua ini tentu ada plus minusnya. Harapannya kita bisa menjadi manajer yang bisa menempatkan diri kita sebagai seorang guru, sebagai orang tua. Ya, yang perlu kadang kita juga perlu menjadi pendengar setia buat peserta didik kita untuk mencurahkan kejujurannya atau menjadi hal-hal yang ingin mereka dapatkan. Yang berikutnya Bapak Ibu tentang pendekatan segitiga restitusi. Apa itu? Yaitu tentang menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Perlu kita garis bawahi, restitusi itu bukan bersifat menghukum, tapi kita mencari titik temu sehingga ada perubahan pola dan perilaku dari anak menuju jadi lebih baik, lebih santun lagi, lebih disiplin lagi. Seperti ini Bapak Ibu. Di segitiga restitusi ada tentang nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini dalam bentuk pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada peserta didik kita yang barangkali dalam tanda petik anak yang ada sedikit unik atau melakukan pelanggaran atau kesalahan, gitu ya. Di sana ada tentang peran kita yang perlu menstabilkan identitas. Yang kedua peran kita sebagai yang perlu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Dan ada pun penerapan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Paguyangan yang sudah kita terapkan dan mungkin perlu kita tingkatkan lagi. Ya, SMA Paguyangan kita tahu bahwa kita sepakati bersama sebagai sekolah penggerak, sekolah adiwiyata, sekolah riset, dan sekolah sehat. Itu branding kita yang perlu kita breakdown lagi supaya branding sekolah ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, gitu ya, sesuai dengan tujuan bersama. Yang pertama itu tentang 5S. Senyum, salam, sopan, dan santun dan menyapa, ya. Senyum, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ini tentu sudah kita lakukan, termasuk tidak hanya di depan gerbang saja, tapi setiap kali kita berpapasan itu kita perlu sebagai
saling menyapa, ada senyum, salam dan sambungnya. Yang berikutnya mematuhi protokol kesehatan bagi yang sakit tentu diperkenankan untuk menggunakan masker. Yang berikutnya ada selasi, ada gerakan selasa bersih, ada gerakan literasi untuk penguatan literasi baik digital dan numerasi yang ada di setiap kelas. Itu ada sudut baca, di sudut-sudut sekolah kita fasilitasi dengan perpustakaan mini gitu ya. Yang berikutnya membaca visi misi sekolah yang ada di kelas supaya anak-anak bisa menyepakati dan melaksanakan itu. Yang berikutnya juga ada budaya malu ya, budaya malu, berdoa dan sebagainya. Lalu apel pagi, mujahadah dan menyanyikan lagu nasional ini penting, terutama buat siraman religinya pun dengan jiwa-jiwa nasionalismenya sebagai bentuk kecintaan terhadap tanah air dan bangsanya. Sholat jamaah ya, terutama untuk zuhur dan asyanya. Dan kita dorong juga beberapa peserta didik kita yang memang ada waktu di jeda istirahat pertama diperkenankan untuk sholat duha. Begitu Bapak Ibu. Dan nanti kita bersama mengimplementasikan budaya positif di lingkungan bersama satu bagian. Semoga satu bagian semakin maju ya, dengan banyaknya teman-teman yang mempunyai kompetensi yang haus akan ilmu. Maka sebagai guru penggerak kita perlu bergerak dan bergerak. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya terima wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.